Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arfiana dengan NPM 022722111037. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Khairul Kota Ternate. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait proposal saya yang berjudul Analisis Pengaruh Pengungkapan CSR atau Corporate Social Responsibility (GCG) atau Good Corporate Governance, likuiditas dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Baik, langsung saja kita masuk pada slide yang pertama. Di sini ada pendahuluan. Latar belakang nilai perusahaan adalah harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Semakin tinggi nilai perusahaan, maka semakin besar kemakmuran yang diterima oleh pemilik. Hal ini dapat memberi sinyal positif kepada investor bahwa modal yang telah mereka investasikan akan menghasilkan keuntungan di masa mendatang. Noir Irawan 2012 menyatakan nilai perusahaan kondisi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan tersebut didirikan sampai dengan saat ini. Nilai perusahaan sangat penting karena mencerminkan kinerja perusahaan dan harga saham yang dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan tersebut. Slide yang kedua, di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut. Yang pertama di sini, apakah corporate social responsibility atau CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang kedua, apakah good corporate governance atau GCG berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang ketiga, apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang menerapkan GCG? Yang keempat, apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang menerapkan GCG? Yang kelima, apakah dewan komisaris independensi berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang menerapkan GCG? Yang keenam, apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang ketujuh, apakah likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Kemudian slide yang ketiga ada tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini seperti yang telah diuraikan pada latar belakang di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama di sini adalah untuk mengetahui pengaruh pengungkapan CSR atau Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pengungkapan Good Corporate Governance atau GCG terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan yang menerapkan GCG. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan yang menerapkan GCG. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independensi berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang menerapkan GCG. Yang keenam, untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Yang ketujuh, untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan. Kemudian slide yang keempat di sini ada metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari dua, yaitu jenis dan sumber data atau populasi dan sampel. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dari perusahaan-perusahaan yang mempengaruhi nilai perusahaan yang terdaftar di BI atau di Bursa Efek Indonesia. Data tersebut diperoleh melalui Bursa Efek Indonesia yang dapat diakses. Kemudian populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur berdasarkan populasi yang sudah ditentukan. Terdapat 120 perusahaan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dapat dengan menggunakan purposive sampling. Kemudian slide berikutnya adalah manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, di mana hasil penelitian akan bermanfaat untuk
Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah bahan referensi untuk peneliti selanjutnya. Bagi peneliti diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai pengaruh corporate social responsibility dan good corporate governance dan kinerja keuangan, likuiditas, dan nilai perusahaan sehingga dapat bermanfaat untuk peneliti selanjutnya yang terkait dengan sejenis. Kemudian slide selanjutnya adalah landasan teori. Teori di sini menggunakan teori keagenan atau agen teori, di mana teori keagenan menerangkan hubungan antara pemilik perusahaan atau pemilik saham sebagai principal dan manajemen perusahaan sebagai agen. Soliha 2021 menyatakan bahwa salah satu permasalahan yang seringkali terkait dengan teori keagenan adalah konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen. Manajemen mungkin memiliki insentif untuk mengajar kepentingan pribadi atau keuntungan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan pemilik, seperti memaksimalkan bonus pribadi daripada keuntungan jangka panjang perusahaan. Slide berikutnya ada kerangka hipotesis. Di sini ada 6 hipotesis. Yang pertama, hipotesis pertama itu pengungkapan corporate social responsibility atau CSR memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis kedua, good corporate governance atau GCG dengan proksi kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis ketiga, good corporate governance dengan proksi kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis keempat adalah good corporate governance dengan proporsi Dewan Komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis kelima, kinerja keuangan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis keenam adalah likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Slide selanjutnya adalah hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dalam proposal ini, ditemukan bahwa pengungkapan corporate social responsibility atau CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Selain itu, praktik good corporate governance atau GCG termaksud kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan independensi Dewan Komisaris juga memberikan pengaruh positif terhadap nilai perusahaan, kinerja keuangan, dan likuiditas perusahaan terbukti memiliki hubungan positif dengan nilai perusahaan, yang menunjukkan bahwa perusahaan yang mampu mengelola keuangan dan likuiditas dengan baik akan dinilai lebih tinggi oleh pasar. Secara keseluruhan, penerapan CSR, penerapan GCG, serta kinerja keuangan yang solid merupakan faktor penting dalam meningkatkan nilai pasar perusahaan di Bursa Efek Indonesia atau BI. Oke teman-teman, kalau tadi saya sudah memaparkan terkait proposal saya, selanjutnya saya akan memaparkan terkait review jurnal rujukan saya yang berjudul Pengaruh Pengungkapan CSR atau Corporate Social Responsibility, GCG atau Good Corporate Governance dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan. Jurnal ini adalah Jurnal Akuntansi Trisakti tahun 2018. Oke, baik, langsung saja kita masuk pada slide yang pertama. Di sini ada research gap dan tujuan penelitian. Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dilakukan, terdapat ketimpangan dalam memahami pengaruh pengungkapan CSR, GCG, dan kinerja keuangan secara parsial terhadap nilai perusahaan. Beberapa studi menunjukkan bahwa pengungkapan CSR dan GCG memiliki pengaruh signifikan, sementara yang lain menunjukkan sebaliknya atau tidak signifikan secara individual. Selain itu, variabel seperti kepemilikan manajerial dan institusional menunjukkan pengaruh yang berbeda terhadap nilai perusahaan, sehingga diperlukan penelitian yang lebih komprehensif dan kontekstual. Yang perlu teman-teman ketahui, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengungkapan CSR
variabel GCG dan terutama kepemilikan manajerial dan institusional serta kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan, khususnya pada perusahaan manufaktur di Indonesia pada tahun 2014 sampai 2016, guna memberi gambaran yang lebih lengkap dan mendukung pengambilan keputusan manajerial dan investor. Baik, pada slide kedua di sini ada tinjauan teoritis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori legitimasi, di mana menunjukkan bahwa pengungkapan informasi CSR dapat meningkatkan citra dan legitimasi perusahaan di mata stakeholder. Kemudian ada teori signalin atau signali teori yang menyatakan bahwa pengungkapan CSR dan praktik tata kelola yang baik bertujuan sebagai sinyal positif kepada investor dan pasar yang pada akhirnya berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kesemua kerangka teori ini menjadi dasar dalam memahami dan menganalisis pengaruh pengungkapan CSR dan GCG dan dalam meningkatkan nilai perusahaan. Kemudian pada slide ketiga di sini ada pengembangan hipotesis, di mana hipotesis pertama menyatakan bahwa pengungkapan corporate social responsibility atau CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Kemudian hipotesis kedua menyatakan bahwa good corporate governance atau GCG yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Kemudian hipotesis ketiga di sini ada yang menyatakan good corporate governance dengan proksi kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Kemudian hipotesis 4 menyatakan bahwa pengaruh pengungkapan good corporate governance dengan proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap nilai perusahaan. Kemudian hipotesis 5 menyatakan bahwa pengaruh good corporate governance atau GCG dengan proksi ukuran Dewan Direksi terhadap nilai perusahaan. Kemudian hipotesis 6 di sini ada pengaruh good corporate governance dengan proksi Komite Audit terhadap nilai perusahaan. Kemudian hipotesis 7 pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya pada slide keempat di sini ada metode penelitian. Di sini metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data sekunder yang diambil dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI atau Bursa Efek Indonesia selama periode 2014 sampai 2016. Pemilihan sampel dilakukan secara proportive sampling berdasarkan kriteria tertentu seperti perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan lengkap dengan mata uang rupiah dan meraih laba bersih selama periode tertentu, sehingga diperoleh 120 observasi dan data dianalisis menggunakan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan mempertimbangkan tingkat signifikansi statistik 5%. Kemudian pada slide selanjutnya di sini ada hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan corporate social responsibility atau CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya, sebaliknya good corporate governance yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Menandakan bahwa peningkatan kepemilikan manajerial dapat meningkatkan nilai perusahaan, sedangkan variabel kepemilikan institusional
tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Selain itu, kinerja keuangan yang diukur dengan rasio ROA dan Tobin Q juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Temuan ini memperkuat bahwa faktor internal GCG dan manajemen kepemilikan memainkan peran penting dalam meningkatkan nilai perusahaan, sementara pengungkapan CSR dan kinerja keuangan belum menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam konteks penelitian ini. Kemudian slide selanjutnya ada kesimpulan, atau di mana berdasarkan hasil penelitian, pengungkapan CSR dan kinerja keuangan tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sementara kepemilikan manajerial dan beberapa aspek tata kelola perusahaan seperti proporsi dewan komisaris independen dan ukuran dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor internal GCG dan kepemilikan manajerial memiliki peran penting dalam meningkatkan nilai perusahaan, sedangkan pengungkapan CSR dan kinerja keuangan perlu perhatian lebih untuk dapat memberikan dampak positif dalam konteks yang diamati. Oke, slide yang terakhir mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.